Kan pendaftarannya, penutupan pendaftarannya kan tanggal 7 April ya. Nanti ya seperti biasa, kalian jangan sampai daftarnya tut, sebelum daftarnya mepet tanggal 7-nya. Nah, tips yang pertama, kalian sebelum tanggal 7 ya, pokoknya sebelum pendaftaran, harus melakukan tryout dulu. Minimal, minimal 3 kali. Tryout minimal 3 kali dengan versi yang berbeda-beda mungkin karena jangan sampai mengandalkan satu versi saja. Jadi tryoutnya itu tiga platform ya, 2 platform lah minimal ya, minimal 3 kali atau dua platform. Eh, misal Sainsin, Pahami V, atau analitika, intent, dan lain-lain. Banyak. Nah, tryout minimal 3 kali ini sebelum pendaftaran. Kenapa kok ini penting? Karena kalian bisa mengukur kemampuan kalian dulu gitu. Misalkan tryout terakhir ya, 3 kali terakhir ini, 3 kali terakhir ini tryout kalian konsisten di atas 600. Oh, berarti nanti UTBK-nya boleh nih kita ambil yang rada tinggi gitu misalkan. Atau tryout kalian itu masih masih 500-an, masih 400, 500. Kira-kira nanti tanggal 21 April pas hari H, nilai kalian bisa nggak kira-kira sampai 700, 800 gitu. Harus men-challenge kalian diri, men-challenge kalian sendiri itu bagaimana. Apakah bisa sampai sana atau enggak. Jadi diagnosa awalnya itu ya dari tryout ini minimal 3 kali dan dari 2 platform ya. Jangan satu versi saja. Jadi eh, ya namanya tryout kan nggak bisa kita ini kan ya nggak bisa kita prediksi. Ini itu kan hanya prediksi, kita tidak bisa kita pastikan maksudnya itu apakah masuk ke UTBK-nya atau enggak. Bentuk soalnya bagaimana? Nanti kita coba lihat bentuk soal PKPM tahun-tahun terakhir. Nah, jadi tryout ini penting. Kalian harus tryout dan tahu ya bersungguh-sungguh, apalagi itu poinnya. Jangan tryout terus terus ya udahlah asal klik aja. Yang penting sudah tryout itu jangan. Kita harus tahu dulu tryoutnya itu bagaimana. Nilai sesungguhnya kalian itu seberapa. Oh, ternyata nilai saya masih mentok 400-an nih gitu. Kalau masih mentok itu bagaimana? Ya harus dievaluasi. Evaluasi subtes mana yang kurang, subtes mana yang jadi kelebihan, mana yang jadi kekurangan. Itu juga penting, sangat penting. Karena nanti ya, nanti pas Hamin 5, Hamin 4, kalian jangan berfokus ke subtes yang kalian kurang saja gitu. Kalian harus fokus ke subtes yang kalian kuasai aja. Ya. Jadi evaluasi ini penting. Subtes subtes mana yang min, subtes mana yang plus. Evaluasi. Jadi tiap tryout itu harus harus ada evaluasinya. Kira-kira ini itu salahnya di mana sih? Ini salahnya bagaimana? Ini harusnya apa dan lain-lain. Nanti nanti kita juga persiapkan ini ya hmm, apa namanya pola pikir ya, paradigma, pola kerangka berpikirnya untuk menghadapi PK itu harusnya apa? Kerangka berpikirnya menghadapi PM itu bagaimana nanti. Nah, jadi harus evaluasi dulu. Misalkan PK ya, misalkan ini apa ya PPU, PPM itu tinggi.
PPU PBM itu tinggi misalkan. Terus PK-nya kok rendah ya? Ini ini apa salahnya? Apa kurangnya? Oh, ternyata masih belum paham materi matematikanya, masih belum paham eh, pola soalnya dan lain-lain. Nah, itu boleh nanti kalian konsultasikan ke saya saja, nggak apa-apa. eh Misalkan, kenapa ya kok kok PK-nya nggak naik-naik, padahal materinya paham, caranya paham. Gimana ya cara me- ini tips yang kedua, gimana cara manajemen waktu? Manajemen waktu ini juga penting, sangat penting. Saya nggak tahu ya di subtes yang lain, tapi PKPM, PU yang ada hitung-hitungannya itu masih bisa, sangat bisa manajemen waktu dalam hal hitung-hitungannya. Seperti di kelas dulu lah, saya kan pernah bilang kayak di 0,3333 itu 1/3 istilahnya. Terus 0,6666 itu 2/3 dan lain-lain. Itu kan juga upaya untuk manajemen waktu. Tryout ya, bedanya kalian belajar sendiri, drilling soal sama tryout itu apa? Drilling soal itu kalian itu menajamkan soal, menajamkan materi maksudnya. Kalau tryout, kalian itu harus tahu manajemen waktunya. Kan tryout itu basisnya waktu asli kan, waktu aslinya. PK itu 20 menit, PM itu 42 menit, PU itu 30 menit. Jadi harus tahu estimasi satu soal itu harusnya 1 menit. Oke. Oh, ternyata ada soal yang kurang dari 1 menit. Nanti waktu yang lebihnya dibuat soal yang lain. Nah, kayak gitu-gitu. Itu harus mencoba. Dan ini sebelum sebelum apa ya? Sebelum pendaftaran. Nanti setelah pendaftaran kalian hmm, setelah pendaftaran, nah setelah pendaftaran kalian ini ya apa? Itu tadi mempertajam materi dan apa ya? Nanti nanti kita udah cek cek cek. Suaranya hilang nggak ya? Oh enggak. Nah, nanti kita beda cara berpikir PKPM itu bagaimana. Dan memperluas materi juga penting karena tanpa materi apa ya bisa menghitungnya nggak bisa paham soalnya beda lagi. Itu setelah pendaftaran. Terus, nah kalau setelah pendaftaran kalau memungkinkan ya coba tryout offline. Jika memungkinkan tryout offline. Kenapa kok ini penting? Karena eh, kalau kalian yang sudah pernah lomba ya nggak masalah ya. Tapi yang belum pernah ikut lomba, olimpiade, itu kadang tahun-tahun kemarin saya mendapati anak-anak yang nyambung dan pinter di pas bimbingan, pas les. Tapi pas hari H itu beda lagi karena ya suasananya beda, orang-orangnya beda, tempatnya beda, pressure-nya juga beda terhadap terhadap kalian gitu nantinya. Jadi road offline itu ya seenggaknya sedikit lah sedikit tahu nanti vibes-nya itu bagaimana. Kalau ada ya, soalnya nggak tahu ya bakal ada atau enggak. Soalnya road offline ini banyaknya pas liburan kemarin, liburan apa semester itu ada aja. Tapi setelah mepet-mepet itu masih ada atau enggak ya nggak tahu. Itu kalau ada road offline, mempertajam materi, road offline dan ini disiplin, disiplin belajar karena ya tanggungan kan sudah nggak ada. Alhamdulillahnya kalian tanggungan sudah nggak ada.
Beda kayak yang sekolah-sekolah lain, sekolah negeri atau swasta atau pokoknya yang di luar pondok itu, apalagi ini SMA. Soalnya dinas pendidikan provinsi itu eh, tepatnya di Provinsi Jawa Timur ya, itu surat edaran PSAJ, apa PSAJ, penilaian sumatif akhir jenjang ujian sekolahnya, ujian madrasahnya itu tanggal 30 baru mulai. Itu kan mereka akhirnya pikiran masih terpecah banget kan, terpecah banget. Selesai PSAJ itu sudah Hamin 10 kayaknya, Hamin 10 UTBK itu sudah sangat mepet. Jadi kalian kan masih sudah selesai, tanggungannya sudah selesai. Ini kalian harus disiplin belajar. Nah, strategi belajar itu bisa bisa bermacam-macam strategi kalian belajar. Ngapain? Ini belajar. Heeh. Oh, Strategi belajar itu makanya bisa bukan TO sih. Ini bahasa Allah kenapa? Maksud gua kalau mau punya kue yang dinakan itu dimasukin di kotak plastik yang di sebelahnya. Mau tidur sebentar. Kakak kecil sambil dengerin ini. Bawa ke sini nggak apa-apa ya, Pak ya? Masih panas, masih panas. Berapa menit lagi? Di oven itu masih ada satu nampan. Berarti mati, udah masak sudah. Nunggu 10 menit lagi. Nunggu sampai paling 5 menitan paling dia sudah agak dingin. Mau taruh di toples plastik. Ya, nanti kakak cicil. Kalau boleh lihat ya. strategi belajar ini itu ada beberapa macam. Kalian itu bisa bisa ya ini saran saya yang biasanya saya gunakan ke anak-anak bimbel saya. Saran pertama itu satu hari satu subtes. Kan subtesnya ada 7. Satu hari ya full satu subtes aja. Senin sampai Minggu kebahas semua. Nah, tapi kan berhubung sekarang sudah Hamin 36 ya. Hamin 36. 36 dibagi 7 sudah 5 minggu. 5 minggu lagi. Berarti nanti apa ya, setiap subtesnya itu hanya ada waktu 5 hari, 5 kali aja nih. Nah, kalau pas jauh-jauh hari, saya menyarankan 1 jam 1 hari itu sudah cukup karena si jauh hari. Tapi sekarang kan sudah Hamin 37, mungkin mungkin 2 sampai 3 jam per hari. 2 sampai 3 jam per hari. Itu satu subtes itu harusnya sudah dapat banyak. Satu subtes sudah dapat banyak 2 sampai 3 jam. Toh juga kalian kan belajar eh, nggak se ekstrim pas di sekolah kan. Di sekolah kan sudah belajar berjam-jam dan lain-lain. Sekarang hanya tinggal 2 sampai 3 jam saja yang penting efektif. Terus ada yang ini eh apa ya? Perbanyak TO, rutin TO, sering TO. TO-nya itu bisa bisa sampai 3 hari sekali. Ini juga boleh sering-sering TO. Yang punya berbayar banyak ya. Pahami fee itu kayaknya sudah bisa, nggak bisa sih. Pahami fee itu yang terdahulu nggak bisa dikerjakan lagi, hanya bisa. Maksudnya nggak bisa dikerjakan dan kelihatan nilainya, tapi bisa dibuka soal dan pembahasannya. Sering-sering TO itu kan banyak ya, versi gratis juga banyak. Terus atau nggak nggak perlu, ini harus ada evaluasinya juga. Terus atau nggak perlu 1 hari satu subtes. 1 hari semua subtes nggak apa-apa. TO jarang juga nggak apa-apa. Yang penting belajarnya belajar ekstrim dalam hal waktunya, jangka waktu yang lama.
Soalnya beberapa anak yang saya temui itu mereka belajar bisa sampai 5 sampai 6 jam dengan teknik Pomodoro misalkan, atau 50 menit belajar, 10 menit istirahat. Istirahat. 60 menit belajar, 10 menit istirahat ini sangat sering digunakan untuk dosen-dosen juga kalau mereka bekerja istirahat 50 menit belajar fokus benar-benar fokus 10 menit itu jangan berpikir apa-apa lagi gitu. Atau kalau anak-anak cowok-cowok biasanya itu 50 menit belajar terus terus istirahatnya satu game. Nah, nanti berapa menit gamenya nggak tahu ya. Datang satu game 15 sampai 20 menit itu ya udah setelah itu belajar lagi. Nah, I- ini bisa kalian motif sesuai kalian sendiri, cocoknya bagaimana. Yang penting jangan sampai satu hari nggak belajar sama sekali. Toh nanti habis ini kepotong apa namanya lebaran, kepotong lebaran banyak-banyak. Iya nggak bisa banyak belajar gitu. Terus drilling soal juga penting. Drilling soal itu kalian boleh kalau full drilling soal kalian boleh pakai hitungan ya 30 sampai 50 soal tiap hari. Nah, saya dulu yang saya ceritakan sampai belajar sampai mutah-mutah itu eh, soalnya berapa ya? Ya sampai 100 soal per harinya Bu, bisa kayaknya. Nah, tapi tapi banyak juga sekarang yang menerapkan drilling soal daripada daripada strategi belajar yang lain. Drilling soal ada kok anak yang cerita ke saya. Sekarang mereka tiga anak ya tiga anak belajar bareng sudah habis 3 buku entah 3 buku itu wangsit satunya apa-apa gitu pokoknya habis 3 buku sekarang lagi cari buku yang lain dengan soal yang berbeda soalnya kan kadang buku ya berbeda merek itu soalnya masih sama karena mencantumkan soal-soal tahun sebelumnya ya. Namanya tahun sebelumnya berarti kan soalnya nggak berbeda itu drilling soal jadi bebas kalian itu bisa milih yang mana atau sesuaikan dengan metode kalian sendiri gitu boleh atau ini kalian boleh belajar sesantai mungkin kalau di sekolah di pondok kemarin kalian kan belajar nggak tahu ya cara kalian belajar gimana tapi kalau sekarang kan kalian bisa belajar dengan santai bisa dengerin lagu nonton YouTube belajar lewat manapun bisa gitu nah eh, kalian juga bisa kok tanya-tanya ke saya nanti kalau saya lagi nggak repot senggang langsung saya ini kan apa cara cara ininya penyelesaiannya bagaimana dan lain-lain. Kita nggak apa-apa nanti kalau repot ya saya pending dulu terus em, jenuh gimana kalau mengatasi jenuh gimana kalau mengatasi jenuh ya tutup buku dulu aja yang pertama gimana kalau jenuh ya coba sih ditulis aja gimana kalau lagi jenuh mengatasi jenuh nah mengatasi jenuh ya berhenti belajar sejenak berhenti belajar sejenak ya jadi kalian berhenti belajar sejenak kalian boleh boleh eh, refreshing hobi kalian entah nonton film baca buku atau apa gitu ya
game atau apa gitu boleh, apapun. Pas fase refreshing itu jangan kepikiran soal dulu, jangan kepikiran soal dulu dan harus kasih waktu, kasih waktu sejak awal, kasih waktu sejak awal entah entah ya udah tutup dulu 30 menit aku mau baca buku gitu misalkan ya ya udah berarti 30 menit saja jangan lebih nanti kalau lebih itu ya akhirnya nggak kembali kembali. Nah, pas berhenti belajar itu jangan sampai ini sering scroll, sering scroll. Ini kenapa kok masuk ke mengatasi jenuh? Karena scroll itu eh, me- me- menurunkan spend time, ya, menurunkan jangka waktu kalian konsentrasi. Nanti kalau scroll terus sejam 2 jam, nanti kalian mau belajar sedikit-sedikit udah, oh bosen, sedikit-sedikit udah, oh susah gitu. Jadi jangan sering scroll, jangan ya. Ini larangan. Karena ya ini sangat-sangat berpengaruh, jangan sering. Apalagi nanti pas mepet-mepet ya, sudah hamin seminggu, 2 minggu itu nanti nanti kalau bisa sangat-sangat dikurangi ya scroll-scroll itu. Nggak tahu ya nanti kalian habitnya bagaimana, tapi saya hanya hanya bilang saja barangkali kalian kayak gitu. Soalnya saya sendiri kayak gitu. Nanti apa ya? Saya sendiri kalau sudah scroll, waduh scroll banget. Nanti mulai kalau mau mulai belajar, mau mulai baca buku lagi, aduh susah lagi gitu. Susah-susah. Jangan sampai. Apalagi kalian kan kayak yang mau UTBK. UTBK ini sudah jangan diremehkan lagi. Oh nanti aja mas belajar scroll, scroll nggak kerasa 3 jam gitu. Nah kalau jenuh, apalagi ini pindah tempat. Nggak tahu ya kalian kondisinya gimana. Tapi ini eh, ini yang biasa sering saya temui di bimbel saya. Mereka bilang kalau emang jenuh ya belajar di rumah, belajar di luar. Entah di kafe, di apa gitu. Pokoknya belajar di luar gitu. Nah, tapi saya nggak terbiasa ketemu orang banyak. Ya udah, berarti jangan belajar di luar, belajar di rumah saja. Nanti ya udah berhenti sejenak aja dulu dan lain-lain. Terus kalau kalian punya ini cari teman, cari teman belajar. Kalau kalian di rumah ada teman yang emang satu angkatan ya, satu satu ini juga mau UTBK juga, kebetulan itu privilege ya. Dan mereka juga seneng belajar bareng, wah itu privilege banget. Karena ya circle juga ternyata itu berpengaruh ke kita sendiri. Nah, gimana kalau nggak ada? Ya nggak apa-apa. Nanti kalau kalian ini pengen pengen belajar sendiri pakai pakai Zoom, gimana nanti kalau mau pengen Zoom dan daripada daripada Zoom-nya limit, nanti bilang saja ke saya, nanti saya kasih linknya. Nggak ada limit, nggak ada limitnya kayak sekarang ini nggak ada limitnya. Nah, kayak siapa kemarin ya? Si Oh, Davira pengen buat Zoom buat FRP pas liburan kemarin juga bisa kok. Aman. Jadi kalian ini. Atau PKPM sudah PKPM PU sudah mentok banget ya. Nggak apa-apa, bilang aja ke saya nih kita belajar bareng aja nggak apa-apa. Nanti saya juga
ya tiap harinya mungkin satu sesi, dua sesi kita belajar. Kalau kalian aktif belajar lama pun saya jabanin nih. Selagi saya nggak ada acara. Itu belajar. Jadi penting ya untuk kalian tryout dulu minimal 3 kali sebelum pendaftaran karena itu buat apa buat apa namanya diagnosa awal kalian itu seberapa sih gitu. Misalkan eh, contohnya saya ambil contoh ada anak bimbel pengen teknik teknik sipil ITS. Oh, teknik sipil ITS itu kan lumayan tinggi. Nah, sekarang tryout mereka itu masih masih 500 600. 600 itu jarang. Masih seringnya 500. Nanti mereka ini masih masih ngebut banget ya. Nanti pas sebelum tanggal 7 April atau 5 April ya, sebelum daftar lah pokoknya. Mereka sudah bisa konsisten di atas 700 ya udah nggak apa-apa. Teknik sipil ITS nggak masalah. Bahkan kalau mereka misal ya pas pendaftaran itu masih 700-an. Tapi kalau mereka masih sudah berani komitmen dan berani komitmen pas hari H reot mereka itu sudah 800-an ya nggak apa-apa langsung aja teknik sipil UGM juga nggak masalah ITB gitu. Kita tuh tahu nilai UTBK dulu baru sesuaiin sama skor UTBK PTN kita pilih atau kita pilih PTN dulu baru skor UTBK-nya. Nah, eh, kita daftar tanggal berapa ini tanggal eh bentar, bentar. Daftar tanggal 25 sampai 7 April ya. Itu sudah sesuai, sudah ada pilihan PTN-nya. Makanya saran saya ini itu kalian harus tryout dulu sebelum pendaftaran kalian harus tryout dulu untuk tahu potensi kalian itu seberapa sih. Potensi kalian itu 500-an, 600-an atau bahkan 700-an gitu nilai nilai UTBK-nya. Biar nggak muluk-muluk nanti apa namanya ambil ambil PTN-nya. Jadi emang ambil PTN dulu baru UTBK. Bukan bukan skornya keluar baru cari PTN-nya. Kalau gitu biasanya itu jalur mandiri sih. Jalur mandiri kan ada yang lewat skor UTBK ya. Jadi misalkan UTBK masih belum tembus UTBK-nya, mau daftar mandiri UM misalkan mandiri UM ada yang pakai skor UTBK. Kira-kira skor UTBK aku cuma 500, mandiri UM matematika tembus nggak ya kira-kira gitu. Itu baru mandiri. Tapi kalau SNBT enggak. Untuk SNBT enggak. Kita sudah ada ininya dulu. Pas pendaftaran itu sudah milih kampusnya dulu gitu. Nah, makanya di sini kan ada tentang saya tuh seringnya nilai habis TU TBK itu kayak roller coaster. Ya, sangat-sangat diwajarkan ya, sangat-sangat dimaklumi. Nilai TU TBK itu roller coaster. Kadang itu ini. Makanya kalian itu harus tahu nilai wajarnya dulu di tiap platform. Platform. Science in, kok Science aja ini. Science in ini rentangnya biasanya mereka itu ya umumnya 600 700 itu kalau bagus. Pahami V ini susah banget katanya. Nah, nggak tahu ya kalau TO 11 12 13 kemarin itu bagaimana. Kalau TO sebelum TO 10 itu mereka itu katanya susah banget. Pahami V itu mereka bahkan ada yang dapat skor 200 300 itu pahami V. Jadi roller coaster itu kita lihat apakah itu satu satu versi saja atau beberapa versi. Kalau beberapa versi berarti ya ya mungkin emang platform itu versinya pahami V itu yang susah terlalu susah mungkin gitu. TO SSC kok nilainya tinggi banget ya mungkin mudah makanya harus berbagai versi ya.
Jangan pakai satu satu versi saja. Itu. Nah, jadi eh nah nanti kalian kalau sudah selesai TO mau daftar, kalian juga boleh kok konsultasi ke saya. Saya kayaknya ada web dari apa? Bentar, tak pause dulu. Nah, ada kok web dari bimbel bimbel saya yang kayak rasionalisasi UTBK, bukan rasionalisasi apa namanya? Rapot. Jadi, hmm, nah kalau waktu belajar kayak waktu sholat daily pripun Pak. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, bentar ya tak teruskan yang ini dulu. Apa tadi? Konsultasi. Kalau kalian nanti mau konsultasi, boleh ke saya nanti. Saya lihatkan di web bimbel nanti. Tapi ya nggak bisa saya share. Tapi saya lihatkan di bimbel aja. Itu kira-kira skor segini rasionalisasinya ke PTN mana sih gitu? Atau mau tembus teknik sipil ITB itu harus skornya berapa sih gitu? Kira-kira ya kira-kira. Nanti boleh boleh kalian tanya-tanya ke saya. Kalau waktu belajar kayak waktu sholat daily pripun, nggak apa-apa. Maksudnya gimana? Berarti belajarnya tuh 5 kali sehari. Ya nggak apa-apa, semakin bagus lagi. eh Apa ya? Kalian boleh boleh strategi belajar bagaimanapun boleh. Nanti saya juga bakal bakal apa? Maksudnya nggak sampai 5 menit. Maksudnya nggak sampai 5 menit. Ya, ya jangan dong. Kan sekarang sudah H-37. Masa belajar masih 5 menit, 5 menit. Itu. Ya, sesering mungkin aja, sesering mungkin aja kalau kalian longgar belajar, kalau kalian apa gitu. eh itu tadi ya, jangan sering scroll juga karena sudah ini. Kalau kalian pengen pengen apa namanya refreshing, refreshing banyak kan refreshing itu. Kalian boleh jalan-jalan, nonton film panjang, apa nonton podcast di YouTube, apa namanya baca buku. Banyak yang bisa kita lakukan selain scroll. Scroll video pendek sudah pendek videonya dipercepat 2 kali. Aduh itu sangat merusak ya, sangat merusak. Mumpung masih 30 harian lagi. Kalau kalian meninggalkan kebiasaan itu, ya kayaknya konsentrasinya lebih bakal terjaga dan lain-lain. Karena ya apa tryout ini juga itu salah satu kegunaannya buat selain mengukur nilai ya, mengukur spend time kalian. Jangan-jangan tryout masih masih 1 jam kalian sudah ngantuk. Tryout 1 jam kalian sudah capek. Itu kan ini. Mumpung juga kalian kan masih dari sekolah dari pondok kak, nggak banyak scroll. Jangan udah selesai liburan scroll jam-jam dari pagi sampai siang, dari siang sampai malam. Sebelum tidur scroll terus, tidurnya molor. Ini nggak menyindir siapa-siapa, ini hanya hanya ngomongin diri saya sendiri. Ya gitu. Ada yang perlu ditanyakan lagi tentang tips belajar. Kalau nggak ada, kita lanjut ke tips eh, cara kita mengenali soal. Soal. Di sini sudah ada modul mie ayam ya, mangkuk mie ayam. Eh, Nah, modul ini tuh sangat sering dipakai buat belajar. Nanti kita juga boleh belajar soal sainsin, pahami V, intent, analitika, dan lain-lain. Atau soal belajar
UTBK tahun-tahun kemarin juga ada kok. Nah, kita lihat PK-nya dulu. Ini beberapa soal PK sudah pernah kita bahas ya kalau eh, pas kemarin. Mm, sudah pernah kita bahas beberapa. Tapi nanti kita coba bahas lagi. Hmm, atau PM dulu aja wis buat buat pengenalan enak PM. PM. Nah, di sini ada banyak paketnya di modul mangkuk mie ayam. Nah, em, tips ngerjain PM. Eh, yang pertama itu pasti pahami soal. Ini harus harus apa ya? PM bagian tersulitnya bukan di bukan di hitung-hitungan ya. Kalian harus ini ya mental 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 untuk mengerjakan PM itu bagian tersulit bukan di hitung-hitungan. Banyaknya cara memilih itu kan ya permutasi kombinasi ya itu bukan di hitung-hitungan nanti kayak gini bentuk soalnya ini perbandingan terus data rata-rata eh, apa namanya perkalian aja itu kan ya bisa lah kita ya perkalian pembagian penjumlahan pengurangan yang susah itu pemahaman soal memahami soal terus kedua loh, kalian harus tahu materi yang digunakan jadi PM itu kalau misalkan kayak tadi ya misalkan nomor satu ini kan banyak cara terpilihnya. Kalau kalian sudah sering latihan soal, terus melihat ada kata-kata banyak cara terpilihnya, terus apa ya, peluang terpilihnya. Nah, kayak gitu-gitu itu kalian pasti langsung nyambung apa namanya permutasi kombinasi antara permutasi atau kombinasi atau filling slot atau apa. Nah, kalian harus nyambung itu. Nggak mungkin dong kalian ini apa baca banyak cara terpilihnya pengurus dengan sekretaris perempuan. Itu langsung kalian berpikir ini Pitagoras. Enggak mungkin. Jangan kayak gitu. Nanti kita coba praktek. Nah, terus ini kertas berpeta pada baris pertama, peta pertama di kiri ditulis dengan satu, peta kedua kedua bilangan dua, peta ketiga itu empat, delapan, satu, dua, delapan. Nah, satu, dua, empat, delapan. Yang terpikirkan di otak kalian apa kira-kira? Coba sih, chat. Coba chat. Ini apa? Kira-kira yang langsung langsung terlintas di pikiran kalian itu ini tuh materi apa sih gitu? Coba. Ya, jadi kalian itu harus harus berpikir cepat ya. Maksudnya
Ya nggak usah langsung ketemu jawabannya. Yang penting kalian tahu ini itu soal tentang apa. Ini soal tentang apa. Ini soal tentang apa gitu. Terus, terus yang ketiga ini modelkan dengan sederhana. Modelkan dengan sederhana. Misalkan ya, hmm, tentang meja-meja. Ah ini. Nah ini ada lampu, terus meja, terus ada bayangan di bawahnya. Ini gambarnya ribet, tapi kita harus bisa memodelkan dengan sederhana. Gimana cara memodelkan sederhana? Ya kita butuh apanya saja gitu. Nanti kita gambar segitiganya saja. Ya, kita gambar segitiganya saja atau bagaimana untuk mencari perbandingannya. Modelkan dengan sederhana. Terus yang keempat, cara manual juga tidak masalah. Cara manual tidak masalah. Misalkan barisan ya, barisan dan deret. Barisan dan deret. Nanti mungkin kalian bakal menemukan barisan aritmatika tingkat 2, barisan aritmatika tingkat 3, atau bahkan barisan campuran aritmatika, tapi bedanya itu barisan geometri. Itu hampir mustahil kita cara 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 formal. Kita hanya bisa manual saja, nggak masalah. Jadi misalkan ya, misalkan 1, 2, 4, 7, 11, dan lain-lain. Ini kan kalau kita lihat ini bedanya 1, bedanya 2, bedanya 3, bedanya 4. Berarti selanjutnya bedanya 5. Nanti kalau yang disuruh cari itu misalkan berapakah? 10. Ya, eh, nggak masalah nanti apa tiap nggak perlu cari rumusnya dulu nggak apa-apa. Langsung aja ini manual saja ini kan sudah dapat 5. Kita tinggal nambah 5 lagi. Mungkin memang kelihatannya ribet kan, tapi seenggaknya lebih cepat dan lebih pasti. Lebih pasti. Kalau misalkan yang disuruh cari itu barisan ke 20, ya barisan ke 20. Wah, 20 itu terlalu terlalu jauh, terlalu banyak. Nggak apa-apa juga gitu daripada daripada cari manual malah lebih lama. Eh, kebalik-kebalik daripada cari cara formal, caranya UN itu apa, SN itu apa, itu malah lebih lama. Nanti juga coba kita eh, cek soal, ada kok soal-soal yang bisa kita manual daripada kita pakai cara itu. Ini PM. Nah, kalau tahun kemarin materinya satu itu permutasi kombinasi, dua apa namanya kesebangunan, ketiga ini barisan. Barisan apa? Nggak bisa kita tentukan. Barisannya bisa aritmatika, geometri, gabungan, dan lain-lain. Barisan. Terus data. Iya sih. Mm-mm. Dan data. Ini tahun 2025. 2024 itu bagaimana? 2024 itu beda lagi. Tahun 2024 itu
Yang banyak itu ini KPK FPB, KPK FPB. Terus iya sih KPK FPB dalam bentuk kalender ada, dalam bentuk roda kereta ya ada, banyak KPK FPB-nya banyak. Itu tahun 2024, tahun 2023 ada soal yang sangat rame dibicarakan tahun 2023 itu tentang ini, menghitung butir air hujan yang bisa membasahi atap rumah. Itu basisnya trigonometri. Jadi PM ini nggak bisa kita apa namanya prediksi nanti tahun 2026 itu bagaimana, nggak bisa. Yang bisa kita siapkan itu apanya ya, pola ini Pak, harus bisa memahami soal, materi yang digunakan itu diperbanyak. Terus nanti kalian juga harus bisa memodelkan soal dengan sederhana. Terus sama manual juga nggak masalah. Itu itu mengerjakan PM. Kalau mengerjakan PK, nanti tips-tips mengerjakan soal kayak gini itu bagaimana itu teknisnya di bimbingan-bimbingan selanjutnya aja dengan topik PKPM, bimbingan PK, bimbingan PM, bimbingan PU. Tapi kalau PU saya nggak belum terlalu memahami polanya. Nah, nanti literasi bahasa Indonesia juga ya ada kabar yang tidak mengenakan. Tapi nanti dulu aja. PK, PK, PK. PK, tipsnya PK. PK ini terdiri atas beberapa soal yang cukup cukup kategori. Ya, ada yang kategori mudah, kategori sedang atau sulit, ada lagi setelahnya. Kategori yang pakai logika. Ya, bukan full logika sih, tetap ada materinya. Materinya kepake, cuman logika juga berperan penting di dalamnya. Itu PK. Nah, ada 3 soal ini. Oh iya, disinilah kalian yang harus bisa, harus sangat bisa manajemen waktu. Biasanya saran saya, kerjakan soal yang mudah dulu. Kerjakan soal yang mudah dulu. eh Kerjakan soal yang mudah dulu. Misalkan kalian klik PK ya. Nah, di situ kan sudah ada 20 soal ya. Kalian boleh kok lihat-lihat dulu soalnya dan pilih yang mudah dulu. Pasti ada karena itu soal kemarin itu ada yang soalnya kayak gini aja. 4 dibagi setengah itu akar T. T itu berapa? T itu 64. Nah, kayak gitu. Itu soal-soal yang mudah ini kalian harus pastikan benar. Walaupun nanti IRT-nya itu nggak tinggi. Kalian tahu kan IRT, IRT itu kan semakin banyak orang yang jawab benar itu sedikit semakin sedikit nilainya. Jadi ya soal IRT-nya rendah kayak gini tuh harus harus dipastikan benar karena kalau salah salah juga nggak masalah sih. Soalnya nilainya rendah tapi rugi
Kenapa? Karena kalau dengan kalian salah di sini, kalian juga berkontribusi menaikkan nilai pesaing kalian. Gitu. Dan soal nomor satu, nomor dua itu masih masuk akal. Terus tahun kemarin itu ini soal yang juga masih masuk akal. Disuruh mencari banyak persegi dalam bangun datar. Ini itu berapa? Terus di soal selanjutnya juga ada gitu. Nah, soal yang sulit, terus soal yang sulit itu, misalkan soal kayak gini, perbandingan P dan Q. Tapi bentuk soalnya nggak terlalu sulit sih. Yang sulit itu ininya, materi-materinya segitiga sama sisi dengan ini gitu. Terus operasi hitung sederhana. Nah, apa bersama linear. Ini barisan rekursif. Nanti kita besok-besok kita bahas terus ya. Barisan rekursif, rekursif dan ini juga. Ini yang kata saya menggunakan logika tentang pernyataan-pernyataan. Ya, pernyataan ini juga penting. Jadi kalian harus eh, bisa menghitung cepat. Menghitung cepat itu nggak jadi poin utama, cuman jadi poin pembantu yang sangat sangat membantu karena eh, kalau PK kan kebanyakan ngitungnya ya, sangat kebanyakan ngitungnya. Kalian juga harus bisa nyambung. Ini ngitungnya harus diapakan dulu sih, apakah dikali dulu atau dicoret dulu, gitu-gitu. Nah, jadi pas belajar kalian ya nanti usahakan jangan pakai kalkulator. Semasa belajar kalian nanti jangan pakai kalkulator biar 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 terbiasa gitu bisa menghitung cepat. Terus bentuk soal kayak gini nanti pernyataan-pernyataan kita juga nanti drilling soal kayak gini kalian boleh ini. Nah, materinya sendiri itu banyak teori bilangan, bilangan ganjil genap, ya positif negatif ganjil genap dan lain-lain ada. eh, HPKFPP juga ada. Yang banyak itu apa namanya fungsi, banyak itu fungsi sama geometri. Geometri ini yang banyak. Pangkat juga ada, barisan juga ada. Barisan apalagi yang rekursif. Nah, ini ini materi-materinya tahun 2025. Itu tipsnya PKPM. Nanti kita teknisnya belajarnya bagaimana ya? Kita drilling soal aja, ya. Drilling soal. Kita kerjakan soal-soal tahun 2025. Terus, oh iya, ini. Nanti saya juga sudah buka soal tahun 2010 sampai 2024. Nah, tapi ini nggak ada keterangan tahun tahun berapa, soal ini tahun berapa, soal ini tahun berapa. Nah, kita habiskan dulu soal-soal tahun 2025. Terus kita bahas soal ini atau kita ambil soal dari apa namanya? TO yang lain. Atau juga banyak kok saya sudah sangat-sangat banyak, sangat-sangat
nimbun, merekat menimbun banyak soal sejak sejak liburan kemarin. Gitu, apa ada yang perlu ditanyakan? Kalian kalau mau belajar itu langsung langsung bilang saja nggak apa-apa. Mau tanya soal, tanya tanya apapun ya, boleh, boleh, sangat sangat boleh. Kita kalau kalau ada dua minimal dua orang yang mau belajar, kita bisa zoom, kita bisa zoom gitu. Kalau kalian mau belajar sendiri, kalau kalian mau misalkan ya kalian mau belajar PBM, kan saya nggak bisa membimbing ya. Kalian mau belajar sendiri, boleh kok minta zoom ke saya. Nanti saya buatin zoom juga boleh, nggak masalah. Katanya nembak soal pun ada tekniknya, ada, sangat ada. Maksudnya bener kok ada. Tapi ya nanti dulu aja gitu. Usahakan belajar dulu. Eh, itu teknisnya, teknisnya nanti kita belajar sambil, teknisnya kita bahas sambil belajar ya. Misalkan soal soal mana ya? Oh, PM. Soal soal di PM itu banyak 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 tipsnya yang bisa sangat-sangat mempersingkat waktu banyak. Nanti kita kita kupas tuntas ya per sesinya. Kalau kita mau belajar PK ya kita kupas PK, PM. Kalau PU saya juga bisa, cuman nggak tahu polanya itu bagaimana. Ada, emang emang ada kok nembak. Cara nembak yang benar itu bagaimana? Nggak mungkin langsung B semua B, C semua C. Tapi tetap aja nembak ya nembak. Eh, Nembaknya itu harus ada rasionalisasinya dulu. Kalau nembaknya nggak ada rasionalisasi, masa mau me- menaruh masa depan dalam dalam hal hal pertaruhan. Oh iya, ini kabar yang tidak mengenakan ya. Kalian harus harus siapkan diri kalian. LBI, Literasi Bahasa Indonesia. Entah kalian sudah tahu atau enggak. Jeng jeng jeng. Tiba-tiba ada kimia, fisika, biologinya. Literasi Bahasa Indonesia. Nah, misalkan ini simbol salah satu mineral yang terkandung dalam susu sesuai bacaan di atas. Mana kandungannya? Ehm, ini, eh, bener kah ini? Eh, Mineral ini bukan. Ah, ini nih, natrium, besi, tembaga, seng, kalsium, fosfor, natrium, besi, tembaga, seng. Mana kira-kira simbolnya? F itu apa? B itu apa? N itu apa? Itu. Ya Allah. Ya, ya kalian bisa eh, tanya teman kalian yang pinter kimia, tapi nggak nggak ini kok harusnya itu nggak terlalu mendalam. Em, Kayak misalkan ini kan hanya simbolnya aja kan, tapi kalau anak soshum yang nggak pernah belajar kimia, ya nggak tahu nanti tembaga ini lambangnya apa, seng ini simbolnya apa, nggak tahu. Nah, senyawa karbohidrat yang terdapat dalam susu sapi murni, kadang ada juga yang di dalam bacaannya ada. Terus, nah, ini yang kemarin eh, Pak Tovan ya, Pak Tovan bahas literasi dan bahasa Indonesia tentang fluida Birmingham, fluida dinamika fluida. Ini fisika banget loh. Ada rumus-rumusnya SR. Sebagai contoh, fluida yang mengalir dalam dalam pipa dengan kecepatan FR itu ini rumusnya. Dengan laju geser yang seragam. Pertanyaannya, fluida Birmingham mengalir dengan laju dengan kelajuan geser tidak nol ketika nilai tegangan geser itu berapa? Nah,
Ini kan hanya baca baca grafik saja. Selama soalnya kayak gini, nanti bisa kok saya bantu. Beli dubbing sama berarti grafiknya yang atas. Tidak nol ketika tegangan geser bekerja pada berapa nilai tegangan geser berarti kan yang grafik Y-nya, sumbu Y-nya. Berarti yang lebih dari A ini, toh nol. Eh, ya ini pokoknya lebih dari ini. Ya gitu. Oh bukan Ki ini harusnya. Ini, toh, simbol toh. Nah berarti D. Karena lebih dari, karena tak nol kan. Kalau kalau nol, kalau nol ini kan berarti kan di grafiknya. Nol ini berarti kan pas toh nol ini. Berarti kalau nggak nol berarti harus lebih dari toh nol ini. D. Nah, gitu-gitu. Ini fisika banget. Ya, mungkin kabar yang tidak mengenakan, tapi harus di harus dijalani fisika, biologi. Ya, ya. Mulai sekarang kalian juga harus berdiskusi dengan teman-teman kalian juga. Sejarah, sejarah juga ada. Pelaksanaan referendum Timor Timur, Presiden B.J. Habibie, ya kan ada alasan utama. Ada nggak ya alasannya ya? Ada. Pokoknya literasi bahasa Indonesia sekarang ini sudah full mapel apapun. Eh, apa ini tentang apa? Ya, gitu ya. Ada konteksnya. Ya, itu kabar kabar dari saya ya. Kurang sisa apa lagi ini? Iya ya. Em, tapi saya juga nggak punya saran sih untuk belajar LBI itu bagaimana. Kalian juga bisa cari-cari saran-saran yang lain di sini. Iya betul, mapel, mix mapel apapun. Mulai dari fisika, kimia, biologi, sejarah pun ada juga. Namanya namanya ini tuh apa? Literasi ilmiah. Literasi ilmiah. Apa sih lihat paket selanjutnya? Tinggal gini nggak? Hmm, ini. Hmm, ya kan? Molekul asam yang dibahas alkohol, aldehida dan lain-lain. Waduh, ini juga berapa jika 6 gram asam cuka murni disebutkan dalam bacaan dibakar sempurna, itu dapat menghasilkan berapa mol? Mol, sekali lagi ya, ini berapa banyak molnya? Emang ada. Di sini nggak ada disebutkan berapa gram, terus cara mencari mol, ya kan? Ini murni kimia. Nah, nah, terus kalian juga ini sih tahu harus tahu jurusan kalian itu nanti pembobotannya itu di mananya. Kan kadang ada yang katanya pembobotannya itu di PKPM, pembobotannya itu di PU sama PPU dan lain-lain. Tapi pembobotan itu ya opsi terakhir saja karena setinggi apapun satu subtes, kalau subtes yang lain juga rendah ya nilainya rendah gitu. Ujung-ujungnya ya rata-rata semuanya gitu. Tuh, ya kan? Rumus banget tahun kemarin. Ini juga yang jadi jadi eh, kesulitan di bimbel.
tentor bahasa Indonesia pun, ya guru bahasa Indonesia pun ya nggak mungkin bisa dong mengerjakan soal-soal kayak gini. Dan nggak bisa diprediksi ini eh, materi apa yang dipakai dan lain-lain ini nggak bisa diprediksi. Nah, mungkin itu aja sih apa tips dari saya ya. SNBP ya udahlah SNBP itu tinggal melihat pengumuman saja. Yang penting kita fokus di UTBK-nya. Mumpung masih ada 37 hari, nanti belum kepotong lebarannya ya. Kepotong lebaran kan pasti nggak bisa nggak bisa apa namanya belajar. Ya, saya tetap tetap bantu kalian kok sebisa saya di PK, PU, PM, literasi bahasa Indonesia ya kalau 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 bidangnya fisika itu mungkin bisa saya ini. Iya, soal asli. Makum Ayam ini soal asli. Eh, saya tahu akun pembuatnya kok. Kalau di X itu namanya @fatin dan kawan-kawan. Soalnya kemarin SCC sama juga soalnya kayak gitu. Ya, betul. Karena soal Mangkumi Ayam ini bahkan itu jadi banyak pedoman bimbel, banyak bimbel yang berpedoman soal-soal ini. Makanya jadi mereka itu buat soal itu yang mirip-mirip kayak ini. Nah, daripada nanti kita cari-cari soal ya. Saya juga sudah banyak banyak me, stok soal. Kita bisa belajar. Nanti kalau kalian kalian aktif ya, kalian aktif belajar, kita boleh belajar berapa berapa lama pun aman aja. Ya ini soal-soal asli kok. Nah, soal-soal PU juga ada matematikanya ya, rata-rata, logika, aman. Amin, amin, amin. Nggak apa-apa. Aman, aman. Bener, beneran aman. Kalau selama kalian ini eh, apa namanya interaktif ya, selama kita belajarnya interaktif, kayaknya ya nggak kerasa kok gitu, nggak kerasa ya. Kalian juga kalian juga ini bisa akses materi kan dimanapun bisa ya akses materi, akses soal, video banyak. Nah, yang saya berikan itu interaktifnya. Kalian bisa tanya secara langsung, kalian bisa bantah secara langsung, kalian bisa bisa ya ngomong secara langsung gitu. Yang mana nggak bisa kalian dapatkan di video YouTube, di video apa ya live streaming, PDF, dan lain-lain itu nggak bisa kan interaktif. Ya mungkin bisa lewat komen, cuman ya kan rame kan ya. Kalau kalau di sini kan hanya kita kita saja. Nanti kalau teman-teman kalian sampaikan juga ke teman-teman kalian kalau kalian pengen belajar nggak apa-apa, aman saja selama saya nggak ada acara aman saja. Eman kalau kalian nggak memanfaatkannya gitu. Saya juga kan gabut, jadi aman saja. Ya semoga semoga membantu, semoga membantu kalian. Nah, jadi tugas kalian dalam waktu dekat ini ya,
entah hari ini atau kapan, usahakan kalian sudah tertata ya belajarnya, pengen 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 metode bagaimana nanti sama saya itu PKPM-nya, misalkan sama saya PKPM-nya, PU-nya juga, terus PPU, PBM, literasi itu sama teman-teman kalian sendiri. Kalau mau minta Zoom nggak apa-apa kok. Ini ini nggak berbayar kok, aman. Juga bisa, boleh boleh. Tryout, tryout, tanya skor itu apa aja boleh. Ada soal satu soal saja yang kurang mengenakan langsung tanyakan saja kok. Nggak apa-apa, aman saja, aman aman. Atau mau konsultasi jurusan ya barangkali eh, belum serak ya di di jurusan SNBT-nya, nggak apa-apa, boleh aja. Amin, amin. Nggak apa-apa, aman, kok, aman. Saya juga nggak terlalu effort kok ini. Ini sambil duduk, sambil senderan, nggak se-effort yang kayak di kelas. Terus kita juga nggak ada apa namanya, nggak ada dikejar beban nilai kan ya, nilai UH, deadline apa, terus apa gitu kan nggak ada. Udah belajar sih santai mungkin. Kalian kalian boleh sambil dengerin lagu di mana gitu. Nanti saya juga setelah setelah apa Lebaran mungkin ya ngajari ngajarin kaliannya ini ya nggak di rumah saja, mungkin ya sambil cari suasana baru dan lain-lain. Zoomnya hari apa saja sih? Bebas kalian, kalian mau tiap hari ya nggak apa-apa. Mau tiap hari, mau 6 jam ya nggak apa-apa, saya jabanin. Ini alumni alumni belajar sampai mudah-mudah. Nah, beneran ini. Soalnya, soalnya anak-anak bimbel yang saya tanya itu sekarang rata-rata belajar itu segitu semua loh. Mereka soalnya sadar, nggak kerasa kayaknya. Iya betul, nggak kerasa. Kalian kalian bisa santai mungkin, bisa santai mungkin. Soalnya mereka belajar, mereka sadar kalau mereka itu habis ini kan ada ujian, ujian sekolah. Mereka nggak bisa full time di UTBK, makanya mereka itu sudah tiga buku UTBK yang tebel-tebel itu sudah habis. Itu ya ini aman-aman. Kita belajar sesantai mungkin. Saya juga nanti kalau jenuh ya ambil sambil apa namanya eh dengerin musik kok. Al Faiz itu bagus gak? Eh, bagus, bagus aja. Tapi ini sih kalau menurutku ya semuanya itu bagus kalau kalian lihat, kalau kalian kerjakan. Kalau baca buku, terus eh, apa namanya langganan apa gitu, kalau nggak dikerjakan, nggak dipakai ya nggak bagus gitu. Al Faiz ya bagus-bagus aja. Ya itu juga ini kan eh, itu juga apa ya namanya eh, cara kalian belajar kan bisa bisa lihat dari video dan lain-lain. Nah nanti kalau pas sama saya Zoom ya ya kalian bisa langsung banyak-banyak tanya soal Pak ini kok gini, kok itu, kok gitu, gimana sih caranya ini itu. Nah, soalnya ya kan kan kalian apa namanya berbayar semahal apapun ya kalau 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 nggak bisa tanya kan ya gimana kan. Jadi di sini saya menawarkan interaktifnya, kalian bisa bertanya lewat lewat Zoom, lewat IG juga nggak masalah, tanyakan soal
apa gitu. Banyak sekarang soal yang ini. Cek 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 habis habis Hmm? Iya kali hilang. ya. Udah tanya, udah tanya, Halo, udah tanya. Berhenti halo, halo. jawab. Eh, ini Ustadznya tiba-tiba keluar, gak tahu udah selesai apa belum. Halo, halo. Udah ini Itu yuk. udah ada ustadznya, Gitu. udah ada ustadznya. Tuh di ghosting gitu aja, Tat. Ya Allah. Enggak, ini loh apa? Kaget. Wifi-nya bermasalah. Emang jaringannya jelek Eh, nggak sih ini? reconnect tadi reconnect. Nggak tahu. Di- Pas ngomong juga tengah-tengah ngomong tiba-tiba langsung loh kok hilang gitu. Ini mau ngapain ya? Mau lanjut belajar? Kalau mau lanjut belajar ada satu tipe soal yang cukup menarik atau dicukupkan aja hari ini. Gimana gimana gimana? Mau lanjut soal atau belajar apa? Ini ada satu ada satu TK sih, cuman ada sub ada satu tipe soal yang harusnya gampang. Nggak perlu ngitung kok. TK ini menghitung menghitung berapa banyak persegi pada bangun datar yang di atas. Nah, coba coba bisa nggak kalian? Ini nggak perlu hitung-hitungan kan? Cuman menghitung aja ini berapa banyak persegi. Ayo, coba. Bisa nggak? Gimana? Bisa nggak ini? Berapa? Suaraku jelas nggak sih? Ayo coba. Nggak ada gambarnya. Oh, ada sekarang. Nggak muncul dah share screen-nya.
Hmm, soal kayak gini itu, ya udahlah kita teratas saja. Nah, soal PK, ya sudah PK aja nanti. Nah, kalau soal kayak gini itu kalian harus tahu dulu, cek cek, putus putus. Waduh, bentar internetnya. Hmm, cek 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 tes. Nah, harusnya harusnya lancar, harusnya lancar. Nah, ini soal kayak gini tuh gampang saja, jangan dibuat susah ya. Ini ada berapa banyak kotaknya? Ini kan satu, dua, tiga, empat. Yang kecil dulu. Lima, enam, tujuh, delapan. Delapan. Terus yang ukurannya dua kali dua, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Nah, berarti ada 12. Nah, ini soal hari pertama. Jadi, oh iya, gimana cara, gimana, apakah ada saran untuk hari keberapa ya? Saran saya itu hari kedua atau ketiga, keempat, ya 3 sampai 4 lah, biar nggak awal-awal banget ya, biar nggak hari pertama, dan juga nggak hari yang terakhir banget. Soalnya nggak tahu ya, UTBK itu mesti ada ini loh, ada apa? Ada bocorannya, mesti ada bocorannya bentuk soalnya. Gak pernah pernah ramai di X juga. Kenapa kok ada bocorannya? Karena ya uang yang mengalir itu ba- banyak gitu katanya dan lain-lain. Nah, nanti pas UTBK kita coba lihat ininya. Kita bahas yang sudah beredar itu apakah cocok atau enggak nanti. Nah, ini kalau kayak gini juga sama. Kita lihat yang kecil dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Terus lihat yang dua kali dua. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Nah, terus ada yang paling besar. 11. Nah, ternyata ada 11. Nah, gitu-gitulah. Ini soal, nah, cara kita belajar bisa kayak gini. Jadi, satu soal kita telusuri terus satu soal sampai selesai. Nanti, nah, misalkan ini ada berapa banyak segitiga di atas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gitu. Nanti kita coba belajar. Misalkan ya, kayak gini, grafik fungsi berpotongan. Nanti kita bahas
Berarti fungsi terus. Dan ini, soal ini nanti, soal kayak gini pernyataan-pernyataan ini yang IRT-nya, menurut saya IRT-nya ini tinggi. Menurut saya IRT-nya ini tinggi karena bentuk soalnya saja itu sudah hots. Belum lagi soalnya. Nanti soalnya kayak misalkan soal soal fungsi atau soal gradien atau soal apa gitu. Kalau kalian sudah sering latihan soal ini, soal-soal asli ini, terus latihan soal dari luar itu kayak nggak berasa apa namanya susah. Yang ini soal aslinya itu ternyata nggak sesusah itu PKPM-nya. Nah, kalau ini berapa banyak segitiga ya, Kak? Kita harus tahu segitiganya atau segitiga yang kecil dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Terus yang kata besar enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Terus yang besar banget ini ada satu, 10, 11, 12. Udah. Nah, jadi soal kayak gini tuh harus bisa membayangkan segitiganya itu seberapa, ada berapa, ada yang kelewatan enggak? Kalau kurang berarti ada yang kelewatan. Kalau kebanyakan berarti ya halu, berarti halu. Titiknya itu buat apa? Koordinatnya buat apa? Enggak buat apa-apa. Itu hanya penegasan aja kalau panjang luasnya itu sama. Enggak terlalu penting. Gitu. Ada banyak soal kayak gitu. Nah, kalian belajar nanti boleh dengan metode kayak gini. Misalkan nomor satu semua. Nomor eh, 19 semua. Nanti kita bahas kupas tuntas ya. Oh, misalkan kayak gini. Ya, misalkan ini segitiga yang kecil-kecilnya dulu aja satu-satuannya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Terus yang besar enam, tujuh, terus delapan, sembilan, sepuluh, sepuluh, sebelas. Nah, gini, ya gini-gini lah. Soal seperti ini tuh di PK itu ada beberapa soal yang gampang-gampang ya. Kayak ini, min 5 sama dengan 6 dibagi 2 per 3. 6 dibagi 2 per 3 itu berapa? 9. 5 pindah ruas jadi 14. Punya 14. Nah, terus titik P ini, ya kita bahas nanti lah. Fungsi juga banyak.
ini modul-modul makum ayam ini kan soalnya itu satu tipe semua. Nanti kalau kita sudah bahas beberapa kali, kalian juga pasti akan bosen sendiri. Akhirnya butuh 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 lanjutan, butuh soal yang di atasnya. Barangkali nanti UTBK tahun ini tuh lebih susah lagi gitu. Tapi kalau UTBK-nya itu lebih gampang ya, alhamdulillah. Kita sudah terbiasa dengan yang susah, yang gampang ya lebih gampang gitu. Nah, mungkin cukup untuk hari ini, untuk ya inilah pembukaan lah, pembukaan sebelum intensif sebenarnya, karena kalian kan sudah selesai ya, maksudnya sudah selesai tanggungan tanggungan sekolahnya, tanggungan nilainya. Masa masih ada kok? Nggak ada kan ya, tinggal nunggu ini saja. Iya, tinggal nunggu itu aja, nggak ada tanggungan apa-apa. Kalian bisa fokus di UTBK. Oh iya, sampaikan ke teman-teman kalian juga kalau kalian pengen yang lain ya, misalkan UMPTKIN, itu kan ada matematikanya, saya juga bisa membantu. Kalau kalian pengen ngejar sekolah kedinasan, itu kan ada SKD, SKB. Itu juga saya bisa, karena ada modulnya juga. Kalau mau apa namanya, kalau mau ya konsultasi kayak tadi, seperti kata saya ya, nggak apa-apa.